Sudah saya prediksi tentang Bella Bonita yang memberikan klarifikasi. Pada akhirnya hal itu membuat kompor meleduk yang tadinya sebelum klarifikasi kayaknya sudah agak mulai mereda. Tapi begitu Bella Bonita memberi klarifikasi yang pada akhirnya masalah yang tadinya sudah agak mereda, tiba-tiba kompor meleduk lagi. Kenapa bisa begitu? Ya tentu bisa dikarenakan masalah ini masih saja atau masih baru terjadi. Ingatan-ingatan dari hatersnya masih kuat. Lebih baik diam, jangan memberikan klarifikasi apapun. Sekalipun mungkin kamu merasa disalahkan, mungkin kamu merasa disepelekan, harga dirimu merasa diinjak dan lain sebagainya. Karena semuanya itu bagian resiko dari apa yang sudah kamu putuskan, apa yang sudah kamu pilih. Hidup ini, setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Seperti saat kamu menerima Denny Caknan di dalam hidupmu. Nah, tentunya kamu sudah siap untuk dibully, untuk dihujat, dan lain sebagainya. Harusnya lebih baik diam, jangan melakukan pembelaan, dan lain sebagainya. Karena itu juga akan memicu adanya netizen-netizen atau haters-hatersmu menjadi bersuara kembali. Dampaknya pada akhirnya masa lalumu dikulik-kulik lagi. Yang fotomu pas inilah, yang begitulah, yang belum ada perawatan lah dan lain sebagainya. Ditambah lagi muncul nama Bapak Danan di sini. Nah, akhirnya menjadi ramai kembali di sini. Harusnya lebih baik diam. Kalau kamu memang bekerjamu di media sosial, kamu bisa mengunggah melalui offline, tidak live. Dengan begitu, setelah kamu unggah, kemudian biarlah akunmu dipegang oleh admin. Tidak usah kamu membaca-baca komen-komen dari netizen. Dan itu bisa memicu adanya rasa kekesalan muncul kembali kepada dirimu. Dan kalau nggak kuat, jadinya ya seperti itu, memberi klarifikasi yang ada pembelaan terhadap dirimu sendiri, yang pada akhirnya netizen yang berseberangan tidak terima. Apalagi di sini kamu sebagai seorang publik figur, ya, Denny Caknan dan Belbon ini kan memang publik figur. Pasti akan ada saingan-saingan bisnis. Dan disinilah akan mengambil keuntungan dengan perseteruan Denny Caknan vs Happy Asmara ini. Nah, apalagi ketika masalah ini mencuat, yang namanya seseorang kan pasti ada yang suka dan tidak suka. Nah, yang tidak suka inilah akan bisa membongkar aib-aib di masa lalunya. Makanya lebih baik diam. Jangan memberi klarifikasi apapun, karena dengan memberi klarifikasi kamu akan bisa digoreng-goreng kembali. Nah, seperti itu. Kemudian di sini akan saya prediksi. Maunya apa sih hatersnya ini terhadapmu? Biar kamu juga mengerti, biar kamu juga introspeksi diri, biar kamu juga ada pembelajaran di sini harus bagaimana ke depannya. Hatersnya Belbon dengan Denny Caknan ya, ini yang kita bahas ya. Maunya apa sih hatersmu ini? Maunya apa? Maunya apa ya? Maunya apakah? Maunya rumah tanggamu tidak adem ayem. Maunya rumah tanggamu ada konflik. Maunya rumah tanggamu tidak tentrem, tidak ayem tentrem. Ini yang diharapkan oleh hatersmu. Itu hanya hatersmu berharap bubrah di dalam rumah tanggamu. Selanjutnya, apalagi yang ingin haters dari Belbon dengan Denny Caknan. Di sini ada simbol love. Kita mengartikan kebalikannya. Karena yang diinginkan haters adalah kebalikan ya. Inginnya Belbon dengan Denny Caknan ini rasa cintanya memudar. Ya, rasa cintanya memudar dengan mengolak-ngalik masa lalu Belbon di media sosial. Inginnya agar cinta mereka memudar dikarenakan efek dari masa lalu yang terbongkar.
Kemudian inginnya untuk bisa tidak fokus di dalam karirnya. Ada keinginan agar karirnya Denny Caknan dan Belbon ini meredup. Dengan adanya berpikir yang begitu, yang begini, lebih fokus untuk mikirin dari hatersnya, lebih fokus untuk mencatat haters mana yang layak dilaporin dan lain sebagainya. Ini membuat kalian berdua tidak begitu fokus untuk meningkatkan karirnya. Nah, jika itu tercapai, keinginan haters juga tercapai. Kemunduran di dalam karirmu. Ya. Selanjutnya, ada simbol orang berkuda membawa cangkir. Keinginan hatersmu adalah penggemarmu berkurang. Dengan adanya gegap gempitanya media sosial terkait pemberitaan tentangmu, terutama bongkar-bongkar aib masa lalu, ada keinginan haters ini, cita-cita haters ini agar penggemarmu menyusut, ya. Satu kartu lagi, agar kamu tidak sukses baik di dunia tarik suara maupun di dunia rumah tanggamu. Nah, ada 5 kartu yang sudah keluar. Sebenarnya kalau kita cari tahu ya banyak ya, bisa-bisa waktunya panjang. Tapi di sini saya hanya mengambil 5 kartu. Jadi Bella Bonita dan Denny Caknan ini harus menyadari, harus mengerti apa yang dimaui haters sehingga bisa mengambil langkah-langkah yang harus bagaimana untuk bisa menguatkan hidupnya. 1. Hatersnya ingin ada konflik di dalam rumah tangga mereka. Ya, kenapa begitu? Karena hatersnya tidak menghendaki hubungan Bella Bonita dengan Denny Caknan. Tidak rela, tidak klik dan lain sebagainya. Intinya tidak menyukai hubungan mereka berdua sekalipun mereka saat ini sudah menikah. Ada konflik di sini, ada pro dan kontra terhadap pernikahan mereka. Dan harapan dari hatersnya, semoga rasa cinta mereka berdua pupus. Semoga ada sebuah kejadian yang bisa ambiar di dalam rumah tangga mereka. Harapan netizen, harapan hatersnya seperti itu. Nah, ketika kamu menyadari ini, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu menunjukkan kemesraanmu di media sosial? Apakah kamu menunjukkan kebahagiaanmu di media sosial? Tidak begitu. Itu akan memancing rasa keingintahuan hatersmu, akan memancing rasa kebencian hatersmu semakin besar. Mungkin kamu ingin menunjukkan sekalipun saya dihujat seperti apa toh, rumah tangga saya baik-baik saja, rumah tangga saya bahagia. Tapi tidak begitu. Dengan adanya tayangan-tayangan yang menunjukkan rumah tangga bahagia, yang menunjukkan kemesraan, itu akan memancing hatersmu untuk bisa mengulik-ngulik kehidupanmu lebih dalam. Sebenarnya hakmu untuk mengunggah sesuatu kegiatan di aktivitasmu sehari-hari, nggak ada larangan ya. Tapi berhubung kondisinya masih kacau balau seperti ini, akan lebih baik jangan menggembuskan sesuatu yang bisa menimbulkan pro dan kontra kembali. Semuanya biar reda. Kalau tenang, kamu akan bisa lebih fokus bekerja. Pikiranmu fokus pada karirmu. Tapi kalau masih gonjang-ganjing di sini, bagaimana kamu bisa kerja fokus kalau hatimu masih merongkol? Membaca komen-komen netizen yang seperti itu. Jadinya pikiranmu terpecah belah antara kegeraman melihat komentar-komentar netizen dan antara pekerjaanmu, ya. Apalagi Denny Caknan ini sebagai pengarang lagu butuh ketenangan untuk bisa menciptakan karya-karyanya. Nah, kalau sudah kondisinya emosi seperti itu, tentunya inspirasi itu sulit datang ya teman-teman. Makanya di sini diharap untuk bisa meredah keadaannya agar bisa berkarya atau bisa berkarir lebih baik lagi. Harapan netizen atau harapan harta selanjutnya adalah adanya keinginan agar penggemarmu, agar followermu, agar pendukungmu bisa melorot. Nah,
Ketika hal ini tidak ingin terjadi, ya kamu harus meningkatkan karyamu. Tentunya apa? Fokus berkarya, tidak fokus untuk mencatat dari komen-komen netizen yang sudah membuat hatimu sakit. Ya. Karena mencatat itu juga capek. Mencatat itu harus membaca itu energinya juga akan tertarik. Kalau kata-katanya buruk, tentunya kamu juga akan bisa terpancing dalam kemarahan, emosi, dan lain sebagainya. Yang kelima, tujuan akhir dari netizen adalah ketidaksuksesan di dalam hidupmu. Ini. Ketika kamu sudah mengetahui apa yang dimaui oleh haters terhadapmu, disinilah kamu harus introspeksi diri. Sudah harus mencari solusi jalan agar kehidupanmu lebih baik lagi. Agar kamu tidak jadi sasaran empuk oleh hatersmu. Agar kamu bisa lebih fokus dari sebelumnya. Ya tentunya dengan diam. Tidak memberikan klarifikasi apapun. Walaupun mungkin kamu dihujat, walaupun kamu begini begitu, dikata-katain ini itu, lebih baik diam. Karena ketika kamu berusaha untuk melakukan pembelaan yang ada, bukanlah sesuatu yang positif yang kamu dapatkan, malah kamu akan dihujat balik. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ingin masalah ini cepat reda, ya diam. Tidak mengunggah sesuatu yang bisa memicu adanya komentar-komentar miring dan komentar-komentar negatif. Lebih baik untuk tidak menayangkan sesuatu dulu. Kalaupun menayangkan sesuatu, alangkah baiknya offline, kemudian akunnya diserahkan oleh adminnya. Kamu nggak usah baca-baca komentar. Kalau memang kamu tidak tatak atau tidak kuat menghadapi cacian netizen. Nah, karena bisa down lo ya kalau nggak kuat. Karena nggak bisa dipungkiri, Indonesia ini sangat-sangat sadis kalau komentar ya. Bahkan ada penelitian Indonesia di Asia Tenggara ini nomor berapa gitu tentang netizennya yang begitu sadis di dalam memberi komentar-komentar di media sosial. Makanya di sini harus ada kesadaran di dalam dirimu, harus ada mencari solusi agar kamu bisa meredakan situasi yang ada ini. Tentunya tidak memancing adanya komentar netizen. Tentunya kamu jangan memberikan klarifikasi apapun terhadap masalah yang sudah terjadi. Tentunya kamu harus bisa bisa untuk sementara waktu tidak main media sosial. Andaikan kamu sudah terlanjur di endorse, ya penayangannya secara offline, tidak live, kemudian diserahkan kepada admin untuk mengelolanya. Jadi ketika kamu nggak kuat menghadapi omongan netizen, kamu harus bisa mencari cara untuk memproteksi kesehatan mentalmu, ya. Tapi ketika kamu malah nyemplung di dalamnya, itu sama saja mengail ikan di air keruh. Suasana akan menjadi keruh. Seperti itu ya untuk Bilbon dan Denny Caknan. Kalau menurut prediksi saya kemarin, bulan ini memang masih keruh. Bulan Agustus masih keruh karena imbas dari masalah yang ada. September nanti sudah agak melemah. Tapi Oktober nanti entah karena apa akan meledak kembali permasalahan yang seperti ini, ya. Jadi teman-teman, seperti itu agar menjadikan introspeksi diri buat Bilbon dan Denny Caknan dalam menentukan sikap ke depannya biar tidak semakin keruh suasana yang menghujat mereka berdua.